Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza judahu wa hazamal akhyara wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yadi diyafatal ibadis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minuna wal mu'minati usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang penuh kebahagiaan dan keberkahan, setelah 1 bulan bersama Ramadan, Idul Fitri pun tiba dalam kesucian dan ketakwaan. Hari di mana takbir terkumandang, semua diliputi rasa bahagia dan senang. Setelah 1 bulan di madrasah Ramadan kita berjuang menahan haus dan dahaga, mengekang hawa nafsu yang membara, dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu mampu kita lewati dengan penuh keikhlasan hati untuk meraih ridha Sang Ilahi Rabbi. Tentunya semua ini haruslah senantiasa kita syukuri sebagai hamba Allah yang tahu diri. Nikmat-nikmat yang tak terhitung dalam setiap tarikan nafas kita menjadi bukti banyaknya rezeki yang kita terima. Bukan hanya rezeki lahir semata, namun rezeki batin pun terus mengalir dalam kehidupan kita. Kesehatan, kesempatan, Islam dan iman serta nikmat yang tak kelihatan dalam kehidupan. Janganlah sampai kita mengkufuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan dawuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan? Semoga
kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin bil lisani, dengan lisan kita, mewujudkan syukur ini dalam kehidupan nyata dan menguatkan kesadaran bahwa Allah lah yang maha paling kuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan telah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang paripurna. Kemampuan kita meningkatkan kualitas dan kuantitas di bulan puasa harus senantiasa kita pupuk dan kita jaga. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu beriringan dengan intensitas ibadah kita pun ikut menjadi layu. Oleh karena itu, marilah kita jaga semua ini. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita telah berpuasa dengan iman dan kesadaran diri mengharap pahala dari Sang Ilahi Rabbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri ibarat lembaran awal kertas putih, tak ada kotoran atau noda yang menempel sehingga senantiasa bersih, seperti air dari sumber mata air yang mengalir jernih. Kesucian ini harus kita jaga sekuat tenaga agar kertas dan air ini tidak akan ternoda. Mari kita hindari berbuat dosa, baik itu dosa antar sesama, terlebih dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimanakah caranya jika kita berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bertaubatlah menjadi jalannya, bertaubatlah menjadi solusinya. Selalu membacakan istighfar, astagfirullahaladzim, sepenuh jiwa untuk tidak mengulangi lagi segala dosa. Sebagai wujudnya, kita harus mengiringi perbuatan dosa dengan perbuatan baik sebagai penggantinya. Jika itu dosa kepada sesama manusia, silaturahimlah menjadi solusinya, silaturahimlah menjadi jalan keluarnya. Kata maaf harus terucap dari mulut kita dan bersama berkomitmen untuk memulai kehidupan bersama yang lebih bahagia. Dalam Al-Quran surat Al-Imran, Allah menegaskan bahwa seorang muslim yang memiliki ketakwaan dianjurkan mengambil paling tidak 1 dari 3 sikap dari seorang yang telah berbuat kesalahan. Sikap itu adalah amarah yang ditahan, memaafkan, dan berbuat baik terhadap orang yang berbuat kesalahan. Sesuai dengan dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kita perlu ingat bahwa sesama muslim adalah bersaudara dalam naungan ridho Sang Ilahi Rabbi. Sudah mestinya harus saling membuat baik kepada sesama dengan sepenuh hati. Persaudaraan itu seperti hubungan tangan kanan dan tangan kiri, walau berbeda tetapi tidak sama, namun harus saling membantu, tak kenal iri. Hubungan keduanya selalu harmonis dan saling berbagai peran sekaligus saling melengkapi. Tangan kiri tak akan menyakiti tangan kanan, begitu juga sebaliknya. Tangan kanan tak sampai hati menyakiti tangan kiri. Apalagi di masa-masa yang sulit seperti ini, kepekaan terhadap penderitaan orang lain harus terus disemuai. Bantulah orang lain dari kesulitan yang mereka hadapi. Kepekaan sosial yang telah dilatih pada Ramadan dengan merasakan lapar dan dahaga harus dilanjutkan kembali
kita harus menjadikan Idul Fitri ini sebagai momentum kebahagiaan bersama yang hakiki. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullahu subhanahu min khulalin karamati yaumal qiyamah." Tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat nanti. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Saling memaafkan dan peka terhadap penderitaan orang lain tentunya tidak boleh sampai melupakan kepekaan kita kepada orang-orang yang terdekat di sekitar kita. Terlebih sosok paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu orang tua kita. Dalam ajaran agama, orang tua adalah sosok yang mulia dan harus kita hormati dan harus kita sayangi selama-lamanya. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik, karena mereka adalah jimat kita ketika kita berada di dunia maupun di akhirat nanti. Bagi mereka yang orang tuanya sudah meninggal dunia, ziarah makamnya, panjatkan doa kepada Allah, semoga mereka diampuni dosanya dan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang orang tuanya masih dalam keadaan sehat dan masih bersama kita, janganlah dan jagalah dan kunjungilah mereka. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini, ia adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar hari ini? Sudahkah kita bersilaturahim? Sudahkah kita meraih tangannya yang sudah semakin lemah dan semakin lemah, termakan oleh usia? Ya Allah, berilah kesehatan ya Allah dan keberkahan pada orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti dan tahu berbalas budi ya Allah. Kita perlu sadari kesuksesan apapun yang kita akan lepas dari doa. Kesuksesan apapun yang kita miliki adalah tak akan lepas dari doa orang tua kita. Sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun materi kita yang kita miliki, tak akan bisa membalas jasa-jasa mereka. Ridho orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kepada kita. Sebaliknya, kemarahan orang tua merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Sesuai dengan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keriduan Allah tergantung kepada keriduan orang tua dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan orang tua. Mari kita kenang perjuangan mereka. Ketika kita masih kecil, tak bisa berbuat apa-apa dengan kasih sayang, mereka menggendong kita, mencium kita dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang dan cinta. Bagaimana sebaliknya untuk kita? Ketika mereka tergeletak sakit tak berdaya, sempatkah kita menjenguknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapinya dan menggantikannya pakaiannya ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya? Rutinkah kita memeluk tubuhnya yang semakin lemah, tak berdaya sambil tersenyum sebagaimana ia lakukan di masa kecil untuk kita semua? Oleh karena itu, di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, marilah kita bersama-sama doakan semoga orang tua kita senantiasa diberikan keberkahan dan semoga mereka senantiasa mendapatkan pelindungan dan kesehatan serta kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mereka akan tetap terjaga Islam dan iman saatnya nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang kami sampaikan. Semoga dapat memberikan kemanfaatan dan marilah kita berdoa semoga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran. Semoga semua dosa kita kepada Allah dan dosa kepada sesama akan mendapatkan ampunan. Mari saling memaafkan dan raih keberkahan.
sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci, mendapatkan kemenangan, senantiasa jadi sebuah doa dan harapan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah dalam setiap aktivitas kami ya Allah. Ya Allah, arahkanlah kami ke jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Palingkanlah kami dari segala bentuk kemaksiatan ya Allah. Berkailah usia kami ya Allah. Berkailah rezeki yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Berkailah ilmu yang Engkau ajarkan ya Allah. Jadilah ilmu yang bermanfaat ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, kami yang hina ini duduk bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, angkatlah segala bentuk wabah penyakit dari negeri kami ini ya Allah. Angkat juga segala penyakit yang ada di dada kami ya Allah, hingga kami selalu merasa berkasih sayang kepada sesama saudara kami hingga ajal menjemput ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua sebagai anak yang berbakti kepada orang tua ya Allah. Ya Allah, pada hari yang fitrah ini, pada hari yang fitri ini ya Allah, kami tidak tahu lagi sudah beberapa banyak menyakiti hati kedua orang tua kami ya Allah. Sudah berapa kali membuat mereka menangis karena sedih ya Allah. Kami yang selalu mengutamakan keluarga kami ketimbang kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, sudah berpuluh-puluh kali kami menyakiti hati kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, sebagai darah kami yang sangat perhitungan dengan orang tua kami ya Allah, kami selalu berpihak pada anak istri kami ya Allah. Kami lebih membela anak istri kami ya Allah, padahal kedua orang tua kami menangis karena sedih. Ampuni ya Allah. Bukalah hati kedua orang tua kami agar mereka ridho kepada kami ya Allah. Bimbinglah kami agar bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, baik mereka masih ada ataupun mereka sudah tiada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalau suwun jabat tangan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Nuwun sewu ranten iki. Sedaya nggih. Ngapunten sedaya saestu.